orang yang melakukan penelitian namanya Anthony Robbins di 120 negara. Hasil risetnya begini, masa depan seseorang itu salah satunya ditentukan oleh bagaimana kelembutannya tentang kabarnya. Jadi itu kelihatan orang yang menjawab kabar itu dengan antusias, dianalisis masa depannya 5-10 tahun berikut itu masa depannya jauh lebih baik dari apa yang diharapkan. Tetapi yang menjawab pertanyaan kabar dengan baik itu 5 tahun berikutnya tidak ada perubahan apa-apa dalam masa depannya Bapak Ibu. Jadi mau menjawab antusias atau menjawab dengan baik? Apa kabar? Ya, kalau biasanya apa kabar? Baik. Sudah sarapan? Belum. Ngantuk enggak? Ngantuk. Capek enggak? Capek. Ayo mulai. Ayo gitu. Kan enggak ada perubahan apa-apa. Hari ini saya buat tabelnya ABSI. Alhamdulillah bersemangat, sukses. Kalau dia anak belajarnya jadi antusias. Oke, saya cobakan ke bapaknya atau ibunya. Apa kabar? Alhamdulillah bersemangat, sukses. Yes. Kalau jawabannya seperti itu, cuma 50% masa depan Bapak. Kenapa? Karena Bapak itu tidak berekspresi. Alhamdulillah bersemangat, sukses. Nah, kalau ini 100% mana tangan kanannya Bapak Ibu? Kalau mana tangan kanannya kalau dijawab toeng, mana tangan kanannya? Mana tangan kirinya? Tangan teong. Mana tangan kanannya? Mana tangan kirinya? Kalau ditarik alhamdulillah, katakan alhamdulillah. Semangatnya dibesarkan. Bersemangat, katakan bersemangat. Rasakan bedanya Bu. Ya, sekali lagi. Apa kabar? Alhamdulillah bersemangat, sukses. Beda rasanya Bu. Ada orang sambut-sambut sekarang saya sudah agak fokus. Kalau saya tanya yang kedua, wali murid SD Muhammadiyah 1 Krian, kira-kira jawabannya apa Ibu? Hah? Tolong dijawab. Ya, kami siap menjadi teladan. Wali murid SDM 1 Krian. Ya, kami siap. Ekspresinya gimana Bapak Ibu? Hanya begini, ya kami siap jadi teladan. Ini cermin. Kalau bapaknya cerminnya baik, anaknya juga baik. Ibunya baik, anaknya pasti. Saya lagi, wali murid dan di Muhammadiyah 1 Krian. Ya, kami siap jadi teladan. Pokoknya nanti sudah mulai ada penampakan Bu, pasti itu akan saya teriakan. Tahu penampakan Bu? Ada mata yang ada hitamnya, kalau sudah mulai begini. Itu namanya penampakan. Tapi kalau nggak ada materi ini, biasanya sampaikan jam 8 sampai jam 3 sore. Kalau di wali murid ini. Jadi orientasi wali murid baru itu materinya ini. Bagaimana menjadi orang tua dan bagaimana menyiapkan anak-anak itu sukses seperti yang kita harapkan. Baik, ada lagunya Bapak Ibu, himne quantum parenting. Jadi tadinya Pak, parenting itu apa lah? Parenting itu pola asuh. Jadi kalau quantum parenting, pola asuh yang dapat melejitkan prestasi anak yang biasa saja menjadi luar biasa. Istilah quantum itu ada di fisika, interaksi cahaya energi yang menjadi cahaya. Itu maksudnya. Ambil suara dulu Bapak Ibu. Tuh sama-sama. Tuh lagi. Lagi lebih kompak. Lebih teduh. Kontrolnya Bapak Ibu. Lagu apa yang berawal dengan su? Su ya Bapak Ibu. Ya nggak ada ya. Orang jamu lagi. Jamu orang kaling. Lanjut. Suwe orang ketemu. Ketemu bisa.
Satu nggak baik. Kalau satu dicoret, katakan. Itu jangan lakukan itu. Sekarang katakan dua. Saya wali murid yang kalau bangun pagi jamnya 2. Mak, bangun Pak jam berapa? Itu Pak. Itu namanya jam 2. Dua nggak cocok. Saran saya kalau bangun mau ke kamar anak, bapak ibu senang senyum dulu. Katakan 9. 11. Mereka jahit. Sayur kucing. Jadi Pak, Bu, mulai besok bangun tidur nyaku. Baru Bapak yang anak-anak ayo bangun. Itu anak kita duduk baru langsung bilang bungare. Kenapa Bapak Ibu banyak anak bermasalah? Karena hari pertamanya selalu disambut dengan senyum. Saya punya 1.500 murid Bu di Surabaya. Kami punya teknik mereka SD sampai SMA. Di Alpala, kebetulan saya di Alpala. Selalu ada anak bermasalah. Saya tarik kesimpulannya ternyata anak yang bermasalah lahir dari keluarga yang bermasalah. Saya tarik lagi, kenapa keluarga ini bermasalah? Saya cari kesimpulannya ternyata dua orang tuanya tidak paham bagaimana mendidik anaknya masing-masing. Itu bermasalah. Makanya pertemuan seperti ini kalau di tempat saya setiap bulan. Ini tahu sekali ya. Ya mungkin nanti bisa dicoba setiap bulan. Ya kebetulan saja kami memerlukan itu karena dengan ini itu kami menjadi solid dengan wali murid itu. Baik, itu untuk rumus yang pertama. Rumus yang kedua Bapak Ibu, kalau ingin belajar maka siapkan dulu mentalnya, siapkan dulu otaknya. Oke, jalan bersama. Teori otak. Otak siap bekerja. Jika diawali dengan sebuah gerakan. Jadi berikutnya, jadi anak itu tidak bisa belajar kalau belum bergerak. Karena kalau itu udah dulu, makanya katakan ya. Ya ini ya. Masukkan ke celah-celahnya Bapak Ibu. Tolong dicek sekarang. Siapa yang jempol kanannya di atas? Kalau di atas Bapak Ibu. Perhatikan, sudah masuk begini nah. Jempol mana yang berada di atas? Kanan. Adakah yang jempol kirinya yang di atas? Bisa dikatakan Bu? Ya ada. Baik. Saya sudah cek Bu, wali murid mulai dari Aceh sampai ke Maluku. Itu memang di Indonesia dominan jempol kanan berada di atas daripada yang jempol kirinya di atas. Oke. Kalau guru yang jempol kanannya di atas itu biasanya bukan guru sejati. Tapi kalau guru yang paling baik adalah guru yang jempol kirinya di atas. Kenapa? Guru yang jempol kirinya di atas itu cocoknya memang dari guru. Aktivitasnya banyak. Kalau yang jempol kanannya di atas itu cocok dari kepala sekolah atau yayasan atau komite begitu. Kenapa? Ada manajer, ada leader, ada guru yang sebenarnya. Oke, kalau mulai lagi. Ya. Kemudian berubah nggak Bapak Ibu? Sampai 1000 kali Bapak Ibu tidak akan berubah. Karena pendidikanlah yang membuat kita dominan di kanan atau dominan di kiri. Oke, orang yang jempol kanannya di atas, ini Bapak Ibu, itu didominasi otak kirinya. Sedangkan orang yang jempol kirinya di atas itu didominasi oleh otak. Nanti anak-anaknya terus begitu terus begini, dicek. Nah itu cara pendekatannya berbeda Bapak Ibu. Orang-orang yang jempol kanannya di atas itu didominasi otak kirinya. Dia senang belajar bahasa, matematika. Intinya orang yang jempol kanannya di atas adalah tipe pemikir. Apa itu? Mikir dulu baru perasaan. Katakan? Kalau yang jempol kirinya di atas perasaan dulu baru mikir. Nah anak kita tipe yang mana? Kalau yang ini Bapak Ibu nggak suka suasana yang rame. Gini Bu, bisa belajar kalau ada suara bapak-bapak. Wah, ada tapi ada. Tapi kalau yang di
Ini perencanaan yang baik. Orangnya tekun kalau belajar langsung paham. Ada yang dibilangnya langsung paham Bapak Ibu. Tapi kalau yang di sana itu nggak bisa. Ada yang kalau belajar itu gini dulu. Itu karena dia perlu imajinasi. Kalau nggak ada imajinasinya nggak bisa. Harus ada gambar. Ada anak yang bukunya isinya digambari Bapak Ibu. Jangan dimarahi karena dia perlu gambar itu untuk bisa konsentrasi. Itu pakai bukunya, kok ada digambari. Itu berarti orang tuanya tidak ngerti kalau anaknya dominan di otak anaknya. Berikutnya dia suka warna-warni. Ibu tadi ketika berangkat ke sini, ada nggak yang berganti kerudung beberapa kali? Sudah pakai baju, pakai bawah, segini. Kelihatannya itu beberapa kerudung. Itu pasti depok senangnya dia, depok kiri yang di atas. Kenapa? Orangnya modis, estetikanya tinggi. Jadi kalau nggak warna-warni itu nggak nanti nggak jadi pergi loh. Apa ya? Tapi kalau yang orang di sini tuh, kok pakai produksi atau ya ini dihargai. Kalau nggak cocok berangkat loh itu. Kalau yang itu nggak bisa. Oke, itu bedanya. Ini suka musik dan suara. Ada nggak anak yang di rumah itu nyanyi? Bapak Ibu. Pakai handphone. Pahami. Yang di sini nggak suka suara berisik. Yang di sana dulu pengen suaranya berisik. Ibu pernah dengar nggak ada rumah itu yang musiknya bunyi sepanjang hari? Ada yang suka rock, ada yang suka dangdut, ada yang suka macam-macam. Itu karena karakternya berbeda. Nah, dengan belajar ini, maka kita akan paham sebetulnya anak kita itu dominan di mana. Nah, dulu kita tanya ke sana. Yang terbaik dua-duanya dioptimalkan. Oke, saya ajari sebentar untuk baiki senam otak. Mana tangannya? Katakan toy, mana tangannya? Toy. Mana tangan kirinya? Naik bukan. Ingat tangan kanan mengaktifkan otak kiri, tangan kiri mengaktifkan otak kanan. Kita jadi anak kelas 1 dulu. Naik ke puncak gunung tinggi tinggi sekali. Coba lakukan Bapak Ibu. Naik ke puncak gunung tinggi. Wah, saya nggak buka dulu, ini berarti otaknya masih ketinggalan Bapak Ibu. Silakan dikeluarkan dulu dari tasnya ya. Lagi kan kanan naik ke puncak gunung tinggi tinggi. Ya, lebih cepat. Naik ke puncak. Masih ada dulu, ngomongnya lupa kayaknya. Tadi nggak tahu salah kalau otaknya ketinggalan Bapak Ibu. Ini kita harus ditembaknya. Gerakan yang kedua, 1, 2. Coba gerakan 1, 2. Terus dibalik 2, 1. Dibalik lagi 1, 2. 2, 1. Cepat 1, 2. 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2. Salah nggak apa-apa Bapak Ibu, kamu tuh lari jabatan ganti dan angkat Bapak Ibu. Ngomong ini tuh. Ulangi 1, 2. Balik 1, 2. 1, 2. 2, 1. 1, 2, 1. Orang yang dominan itu Pak mikir dan perasaan itu menjadi satu. Nah, kalau satu-satu lepas, tidak bisa maksimal. Oke, gerakan yang ketiga. Ini kelingking, katakan. Ini jempol. Terus dibalik, kelingking jempol. Kelingking jempol. Kalau sini kelingking, yang ini jempol. Kelingking jempol. Ini kelingking, itu sini jempol. Kelingking. Kelingking jempol, kelingking.
Kalau bulan itu namanya asam Allah. Di sini kan asam bulan ini. Oke, gerakan yang keempat. Tangannya katakan tembak. 5. Oke, tembak 4. Tembak 3. Tembak 2. Tembak 1. Kembali 5. Ulang. Tembak 5. Tembak. 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 Kembali 5. Bukan kalau bilang 3 ini betul 3. Tembak 3. Tembak 2 harusnya yang ulang 5. Yang terakhir, tangannya tolong diputar lagi seperti ini. Maju, 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 maju. Nah, yang kiri mundur. Mundur, 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 mundur. Karena otaknya tidak, dia butuh belajar. Maka latihlah dulu. Oke, itu latihannya. Nanti bisa dimainkan. Ini belum fungsinya nggak berapa kelas. Ya, berikutnya sekalian, saya harus mengenalkan diri dulu. Nama saya Lukman Hakim. Ya, kalau guru bahasa Arab panggil saya Lukman Hakim. Kalau guru bahasa Inggris panggil saya Lucky Man. Guru bahasa Arab panggil saya Lucky Man. Ini di daerah saya dari Surabaya 46 tahun yang lalu. Itu sekolah saya. Dan Bu, saya ingin masuk SMP 12. Ya sekolah lo, terus biayanya gimana Bu? Ya boleh lo. Kan saya masih lulus SD Bu. Kan kamu udah bisa baca tulis. Anda bisa bayangkan, lulus SD saya harus mencari kehidupan sendiri. Karena ibu saya hanya guru SD, anaknya 10. Tapi alhamdulillah, dari 10 anak ini, semuanya selesai satunya. Bagian besar, yang sudah melanjutkan S2. Itu hanya pikiran guru SD yang punya anak 10. Sekarang, tentu saya tidak ingin anak-anak saya hanya selesai S1 S2. Saya ingin dia lebih baik dari itu. Baik, oleh karena itu, sekalian, kita perlu yang namanya kuantum smart parenting. Jadi bagaimana menjadi orang tua cerdas yang mengoptimalkan potensi mereka itu jauh lebih dari harapan yang kita inginkan. Kenapa harus belajar ini? Bagus sekalian, abad 21 kita sudah masuk itu. Ciri-cirinya begini. Persaingan sangat ketat. Bapak Ibu nyari kerjaan sekarang mudah atau sulit? Sulit. Ketika anak kita besar nanti, semakin mudah atau semakin sulit? Perubahannya sangat cepat. Bahkan yang menentukan bukan hanya negeri, kita tentukan oleh PBB, kita tentukan oleh negara lain. Krisis energi dan pangan. Ini gambaran masa depan. Pertanyaan saya, siapkah anak kita untuk menghadapi zaman itu? Itu persoalan pertama. Yang kedua, diatur 21 itu Bapak Ibu, konsekuensinya apa? Maka diperlukan manusia yang kompeten. Kompeten itu apa? Anak-anak lainnya. Silakan taruh di sini. Katakan aku tahu. Aku tahu. Aku mau. Aku mau. Aku bisa. Aku bisa. Melakukan. Pengetahuan. Sikap. Keterampilan. Keahlian. Jadi yang pertama itu harus punya pengetahuan, keterampilan, sikap dan keahlian. Itu yang namanya punya kompetensi. Pertanyaan saya, keahlian apa yang akan kita turunkan ke anak kita? Yang kedua, menguasai IT dan bahasa asing. Oke lah, kalau kita secara tidak terlalu kuat di IT dan bahasa asing, maka anak-anak kita ke depan harus siap itu. Kalau kerja sekarang ditanya nggak Pak, bisa bahasa Inggris nggak? Bisa IT nggak? Bisa komputer nggak? Itu tidak ada satu bidang pun yang tidak dengan cara ini. Sampai menjadi entrepreneur. Maka mari kita berpikir ke depan itu tidak seperti dulu. Kalau sing dulu nek mari lamar kerja, fotokopi sing akeh apa ngerti nyantol perusahaan ini. Tidak seperti itu. Maka sekarang dipersiapkan bagaimana menjadi entrepreneur. Bagaimana
karakter, katakan Baik karakter. asalnya baik, akhlak pada Tuhannya, akhlak pada diri sendiri, akhlak pada sesama. Yang kedua, excellent, kompeten. Yang kedua, jadi akhlaknya baik, punya keahlian. Nah, yang ketiga, spiritualisme. Jadi dia punya kedekatan dengan Tuhannya. Orang baik punya keahlian, tapi kalau dapat tekanan-tekanan masalah-masalah yang besar, kemana Bapak Ibu? Ke yang subur. Kemana lagi Bapak Ibu? Nah, itu kalau tidak dengan Allahnya begitu persoalannya semakin besar, bunuh diri, lari ke hal-hal yang diskotik, kepak, dan seterusnya. Maka siapkan anak-anak itu 3 hal itu. Yang pertama Bu, gabe, karakter akhlaknya baik. Yang kedua punya jadi keahlian yang excellent. Dia memang pakar di bidang itu. Yang ketiga dekat dengan. Jadi kalau nyari mantu Bapak Ibu nanti sesuai. Ada hati apa kan? Dua keahlian apa? Ada itu tidak akan pengeran. Pengeran siapa Bu? Pengeran di Ponorogo. Mau kerja. Nah, oleh karena itu, sekarang balik ke kita. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Ternyata Bapak Ibu, rumusnya ada 5. Jadi, pahami siapa anak kita. Yang kedua, tunaikan kewajiban kita. Oke, kalau saya tanya nomor 2, Pak, Bu, kewajiban orang tua itu sebetulnya ada berapa Bapak Ibu? Coba, ini pertanyaan seperti saya tanyakan dan jawabannya kira-kira jauh dari ini. Berapa kewajiban kita sebenarnya pada anak? Termasuk saya tanya, kita dari waktu anak yang ada di ibu loh kewajiban itu terus saya tanyakan pada diri saya. Akhirnya saya cari semua kira-kira itu ketemu. Kira-kira berapa Bapak Ibu? Halo? Kalau dicari berapa sih kewajiban kita pada anak itu Bapak Ibu? Halo? Hanya itu berapa Bu? Berapa Pak? 6. Kalau 6 itu masih tahu. Oke, Bapak Ibu pernah tahu jawabannya? Pernah beri jawabannya? Berapa sih kewajiban pada anak? Ternyata Bapak Ibu berapa? Tak 3. 3 itu apa Bu? Menyayangi, mendidik, mendoakan. Baik, kalau jawabannya 3 Bapak Ibu, nilainya cuma 15. Ternyata jawabannya benar Bapak Ibu. Kewajiban kita itu jumlahnya ada 40. Apa 40 itu? Mari kita buka satu. Mau buka satu-satu atau dia aja Bapak Ibu? Baik, kita buka satu-satu. Jadi yang pertama bagi anak tunaikan 40 kewajiban, pilih pola asuh yang baik. Pola asuh itu ada berapa Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau lihat anak di kampung, anak kita ngobrol ketemu anak abahnya, ada nggak yang visual Bapak Ibu? Wow. Terus ada bilang, ini visual kenapa? Terus ada yang bilang, nggak boleh ngomong gitu, itu namanya kotor, ini dosa. Beda nggak anak yang itu dengan yang tadi? Kira-kira anak kita termasuk yang mananya? Atau yang nggak boleh itu dosa, itu kotor. Terusnya. Nah, ini ditentukan oleh pola asuhnya. Terus bagaimana kiatnya agar anak itu mandiri dan tanggung jawab untuk hari ini? Oke, satu persatu. Siapa anak kita? Kalau saya tanya begitu, kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Anak kita itu siapa Bapak Ibu? Oke, kalau saya tanya di setelahnya, anak itu elemennya ada berapa? Penyusun anak kita itu ada berapa Bapak Ibu? 1? Ya, ini ada. Mana-mananya? Silakan Bapak Ibu. Tunjukkan. 5 elemen penyusun tubuh anak kita. 5 elemen penyusun tubuh anak kita. 1. 1. Fisik. Fisik. Fisik apa Bu?
fisiknya. Ada Bu? Ada. Ada intelektualnya Bu? Ada emosinya? Spiritual dan soulnya. Soul itu ruhnya. Nah, pertanyaan saya, apakah kita sudah memenuhi kebutuhan lima-limanya? Saya tanya dulu, kalau fisik, apa makanannya fisik? Satu, makanan. Makanan apa Bu? Nah, pokoknya 4 sehat, 5 sempurna. Kita tambah 1 Bapak Ibu. Nah, halalan. Saya punya murid, pokoknya yang paling bawah di kelas itu rata-rata. Oh, gak iso-iso. Saya tanya, beli dia naik sopo. Lacak-lacak. Itu ketemu. Kalau banyak makanan-makanan yang masuk ke dia Bapak Ibu, susah ajarnya. Mohon maaf. Ini kan menyangkut profesi ya. Biasanya anak-anak yang orang tuanya dagang, orang kalau dia dagang ya, itu kadang-kadang kalau pas kemasukan itu loh Pak Ibu, itu beratnya bukan main isi kan memberikan pemahaman ke dia, karena ada hidupnya, makanan yang dimakan. Pokoknya profesi-profesi yang merawat masuk barang yang haram, itu beratnya bukan kayak gitu. Ya bukan hanya dagang, kejaksaan, kepolisian, itu. Pokoknya masuk daftar ITB itu biasanya itu berat. Yang masuk ITB Bu, 1, parpol, anak partai politik Bapak Ibu, di luar biasa itu. Saya punya anaknya ketua DPRD Jawa Timur, tapi saya nggak ketua DPRD. Itu benar ngomong. Jadi kurang apa Bapak Ibu? Saya balik dia antar pakai mobil pribadi, sopirnya pribadi, fasilitas semua dilengkapi. Sampai saya mudah itu Bapak Ibu. Dia nggak nyampe 4 nilai. Akhirnya dicek oleh sekolah. 99 hari atau lulusan. Itu pun akhirnya nggak lulus Bapak Ibu. Saya gimana mau di bahasanya? Ada pengatur dari mohon maaf, mungkin saya dulu sering menerima komisi amplop yang ketika mau saya putuskan itu dikirim ke rumah, dikirim ke istri saya, dikirim ke rekening saya. Mungkin dia masuk ke anak saya, sehingga dia nggak mampu jawaban itu Bapak. Jadi 4 sehat, 5 sempurna, 6. Kalau intelektual, apa makanannya intelektual Bapak Ibu? Ilmu, pengetahuan, bacaan, kajian, dan seterusnya. Jadi kalau anak itu dikasih makan 4 5 sempurna, gak di sekolah no, apa yang terjadi Bapak Ibu? Lelah, tolak, kenapa? Intelektualnya gak dikasih makan. Ada orang yang fisiknya baik, intelektualnya baik, tapi emosinya gak dikerjakan. Apa makanan emosi? Kasih sayang, senyuman, perhatinya, berilainya, apalagi Bapak Ibu. Apa yang terjadi kalau istri jalan di belai? Apa yang terjadi kalau suami jalan di belai? Tak boleh kan? Apa yang terjadi kalau anak nggak pernah diperhatikan? Dia punya murid, Dek, ayahmu di mana? Apa jawabannya? Mate. Kamu nggak bisa jawab seperti itu. Aku nggak perlu ketemu ayahku sejak lahir sampai hari ini nggak ketemu bapakku. Di mana ayahmu di mana? Di Emirat Arab. Ngapain? Cari duit. Sampai anak itu kelas 5 SD tidak pernah melihat wajah ayahnya saja. Jadi kalau ditanya bapakmu mana? Perlu begini, mana ayahmu? Mate. Jadi Pak Bu, walaupun fisiknya baik, inteleknya baik, kalau nggak pernah diberi perhatian, kasih sayang, belayan, teguran, telaah, pujian, maka dia hidupnya menjadi kering. Dek, mamamu sakit, garis, nggak mau jaga kesehatan. Dek, bapakmu meninggal, garis, ditetarkan di kubur orang-orang. Jawabannya itu not expression, nggak ada expression apa? Karena dia tidak pernah mendapatkan itu.
makanannya spiritual? Ibadah, agama, ngaji, sholat, puasa, zakat, infak, sedekah, sholawat, istighosah, apalagi butuh itu makanannya. Jadi orang kalau nggak pernah beribadah, nggak sholat, nggak pernah melakukan perintah Allah, maka kering. Ayo mas raweh, selalu salamnya yang pangeran ya. Kira konsolnya bapak ibu. Islam kakek acara, kita suruh begitu ini ngomong tani tahu, ini ngomong sholat subuh. Oh, acara nih. Subhanallah. Kenapa? Ini Tuhan yang kering. Oke, baru sekalian. Jadi 4 ini, sul itu nggak ada makanannya. Sul itu makanannya adalah yang atas. Kalau intelektualnya baik, maka dan itu ditentukan oleh 5 yang di atas. Itu juga dulu 5 antena, kan? 5 antena penentu kualitas anak-anak kita. Ada gambar antena, Bu? Antena itu apa sebetulnya? Penangkap sinyal. 1, mata, kan? Kalau dilihat yang baik-baik, kan? Intelektualnya, emosinya, spiritualnya, maka ruhnya. Kalau yang dilihat yang buru-buru, intelektualnya, kalau yang dilihat yang baik dan yang buruk, campur, belang. Anak kita yang mana? Oke, antena yang kedua namanya telinga. Kalau ibu, kalau yang dilihat yang baik-baik, kalau yang didengar yang buruk-buruk, didengar baik dan buruk. Apa sih yang didengar yang baik-baik itu, Bu? Ngaji, pikir, belajar. Apa sih yang didengar yang buruk-buruk? Gosip, masalah. Apa sih yang dilihat yang baik-baik? Apa sih yang dilihat yang jelek-jelek? Nah, itu harus ditunjukkan ke anak. Oke, antena yang ketiga namanya apa, Bu Ibu? Lidah. Kalau yang dimakan baik, intelektualnya? Baik. Kalau yang dimakan yang buruk-buruk? Apa sih makanan yang buruk, Bapak Ibu? Pakai ya, kita pakai itu dulu. Kalau belum apa ya, Bapak Ibu? Ada yang haram makannya, nggak boleh masuk ke sini. 5 antenanya. Mata, telinga, hidung. Oh ya, hidung. Kalau yang di hidung yang baik-baik, kalau yang di hidung yang jelek-jelek, apa kok yang di hidung jelek itu, Bapak Ibu? Asap rokok, bagus. Satu lagi, Bu. Kasih racun, ya. Satu lagi, Bu. Udah bete ya. Makanya jadi belakang, Bu. Karena dia nggak mau kemasukan dan beracun. Ya. Pak, yang kelima adalah kulit. Jadi 5 antena itulah yang menentukan intelektual, emosional, spiritual dan seterusnya. Kalau yang disentuh yang baik. Kalau yang disentuh yang jelek, apa kalau yang disentuh jelek itu, Bu? Minuman keras. Apalagi? Alkohol keras. Itu bujuri wong itu jelek atau enggak? Wongnya nanti loh, Pak. Orangnya baik tapi perilakunya. Itu saya bingung kalau ada orang selingkuh itu indah. Subhanallah, orang biru loh si wong itu. Jadi itu Bapak Ibu penentunya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin anaknya baik, beri makanan yang baik pada 5 elemen ini. Kalau ada masalah itu pasti dicek dulu. Kalau awalnya demam panas itu persoalan fisik, emosional atau yang lain, Bu? Fisik. Maka obatnya apa, Bu? Jadi kalau persoalan intelektual, nggak bisa ulangan bolak-balik. Itu persoalan intelektual. Ngomongnya gue ini, masa pakai gue itu emosional.
fitnah. Ada nggak tahu manteng, enak Surabaya dari mucikari loh. Anak saya itu baik, emangnya ditangkap badan narkoba. Itu namanya generasi fitnah. Kalau kemana-mana, hukum bapak ular itu fitnah. Semakin kita tidak memenuhi 5 kebutuhan yang